Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang Pitagoras dan di sini ada beberapa contoh dari masalah yang nanti akan kita kerjakan. Nah, Pitagoras sendiri itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu apa sih? Yaitu segitiga yang salah satu sisinya punya sudut 90 derajat. Nah, atau biasanya kita gambar dengan simbol siku-siku kayak gini. Jadi kayak persegi kecil di ujungnya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Jadi, di segitiga siku-siku ini biasanya kita sebut ada sisi miring. Sisi miring yang mana sih? Sisi miring itu adalah sisi paling panjang yang letaknya pasti berseberangan dengan si posisi siku-sikunya. Jadi, ini sih sisi miringnya. Lalu selain itu kita punya dua sisi lain yang sebenarnya sisi ini itu dua-duanya lebih pendek dari sisi miring. Atau kita bisa juga sebutnya sisi pendek ya, sisi pendek 1 dan 2. Tapi di bahasa Indonesia biasanya kita sebut di sini sisi alas, karena dia ada di bawah. Dan ini sisi tegak. Nah ya, jadi ini kira-kira komposisi dari segitiga siku-siku tuh ada si 3 elemen ini dengan siku-siku di tengahnya. Nah, lalu biasanya untuk memudahkan kita pakai simbolisasi. Sisi miring itu kita sebut si C, sisi alas kita sebut si A, sisi tegak kita sebut si B. Posisi A dan B boleh kebolak-balik ya, nggak masalah. Asal jangan posisi C-nya. Si C itu harus yang berseberangan dengan posisi siku-sikunya. Nah, kita punya rumusnya sendiri adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini teman-teman pasti udah hafal ya tentang rumus Pitagoras ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal pertama. Oke, untuk soal pertama, misalnya kita punya segitiga siku-siku ini. Kita punya sisi yang bawah 3, sisi tegaknya 4. Siku-sikunya di mana? Pastinya di sini. Jadi ini si C-nya yang ditanyain ya. Atau sisi miringnya yang kita tanyakan. Sekarang kita cek nih. Posisi A dan B boleh dibalik. Di sini A, misalnya di sini B. Kita punya rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kalau ditanyain sisi miring berarti kita tulis lagi C-nya. A-nya itu 3 pangkat 2 ditambah B-nya 4 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 itu 9. 4 pangkat 2 itu 16. Ini masih si C. Jadi kita punya C kuadrat sama dengan 9 tambah 16. 25. Sekarang kita akarkan nih keduanya. Akar dan pangkat 2 habis, kita coret. Jadi nilai C sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 berapa sih? 5. Jadi nilai di sini C-nya sama dengan 5. Gampang ya? Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, sekarang gimana kalau posisinya kita balik nih? Kita balik rotate mirroring aja deh ya. Nah, ini jadi siku-sikunya ada di mana? Tetap ada di sini. Oke, pokoknya harus bisa mencari siku-siku ya. Berarti sisi miringnya dia ada di C-nya di sini. Oke? A dan B boleh kebolak-balik. Kita punya di soal itu sisi bawahnya 12, sisi tegaknya yang ditanyakan, C-nya itu yang sama dengan 13. Oke, sekarang posisi A, misalnya yang ini A, yang ini B, boleh kebalik nggak apa-apa. Kita punya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang C-nya udah ketahuan nih, C-nya 13 pangkat 2. Sama dengan A-nya kita punya 12 pangkat 2 ditambah B kuadratnya itu Y pangkat 2 ya. Jadi ini 13 pangkat 2 itu 169. Sama dengan 12 itu 144 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini kita pindahin aja nih yang si 144-nya jadi 169. 144 tadinya positif nyebrang dari sama dengan jadi negatif 144 sama dengan Y pangkat 2. Nah, ini 169 dikurangi 144 itu 25 sama dengan Y pangkat 2. Sama kayak tadi, kita akarkan. Akar pangkat 2 dengan pangkat 2 bisa saling coret. Jadi nilai finalnya Y sama dengan 5. Masih 5 juga ya, kebetulan. Oke. Ini kalau salah satu sisi pendek yang tidak diketahui. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini untuk soal berikutnya kita punya segitiga sama kaki.
sama kaki itu berarti sisi yang ini sama dengan sisi yang ini ya, kaki-kakinya. Lalu kita dikasih tahu di sini datanya, alasnya 18. Sisi tinggi dari segitiga ini, kita gambar garis tingginya dulu. Shoot. Itu 12. Nah, ini yang ditanyakan sisi yang miringnya ya. Oke, nah sekarang kita bisa ambil satu sampel, satu bagian sisinya aja. Misalnya ini Miss bikinkan lagi. Kalau kita ambil cuma setengah. Oh ya, sebelumnya Miss mau jelaskan dulu. Kalau ada garis lurus itu selalu sudutnya 180 derajat ya. Nah, ketika kita bagi dua, ini 180 bagi 2, yap, ini akan jadi sudut siku. Jadi 90 derajat di sini dan sebelahnya juga 90 derajat. Makanya sekarang kita punya sudut siku-siku di sini. Sebelahnya juga. Jadi kita boleh pilih sisi yang kanan atau sisi yang kiri untuk kita hitung sisi miringnya ya. Oke, sekarang kita ambil misalnya yang kanan aja deh ya. Kita lihat dulu, 18 dibagi 2 itu 9 ya. Jadi ini tinggal 9 di sini. Ini X dan ini 12. Oke. Sisi miring seperti biasa yang berseberangan langsung. Jadi ini si C. A dan B boleh terserah. Misalnya ini mau A dan ini B. Oke. Kita punya rumusnya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Kita punya C-nya nggak? Nggak. Jadi kita tulis lagi C kuadrat. A-nya 12 pangkat 2. B-nya 9 pangkat 2. Oke. Jadi kita punya 144. Ditambah 9 pangkat 2 itu 81. Kita punya C pangkat 2. Jadi C pangkat 2-nya sama dengan 5, 2, 225 ya. Nah, seperti biasa untuk mencari C tinggal diakarkan. Hapus-hapus. Jadi kita punya C sama dengan 15. Nah, untuk soal berikutnya ini kita punya persegi yang udah dibagi 2 dengan sisi diagonal panjangnya 8 dan pertanyaannya adalah berapakah luas persegi di bawah ini. Seperti biasa, berarti ini kita bisa cek ya, di sini ada siku-siku, di bagian atas juga ada siku-siku. Kita ambil segitiga yang bawah aja ya. Berarti kita perlu tahu dulu nih, tapi sebelumnya yang ditanyakan kan luasnya. Luas dari persegi itu kan sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi, atau di sini dia panjang sisinya sama dengan X, berarti X kali X atau sama dengan X pangkat 2. Jadi kita mau tahu, untuk cari luasnya kita perlu tahu nilai X pangkat 2-nya. Sekarang kita cek. Seperti biasa, di sini berarti sisi miringnya yang mana? Ya, yang 8 ya. Di sini C, A dan B-nya karena sama-sama X, nggak apa-apa, bisa random yang mana aja. Kita punya rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita punya C-nya 8 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah B-nya juga X ya, pangkat 2. 8 pangkat 2 itu berapa? 64. Oke. Nah, ini sebetulnya di depan si variabel ini kan ada angka 1 ya. Cuma nggak ditulis. Jadi 1 tambah 1 itu, yap. Jadi kita punya 2X pangkat 2. Nah, sekarang kita bagi 2 dulu nih, kedua sisi, coret-coret biar ini tinggal X pangkat 2. 64 dibagi 2 itu 32 ya. Ups, kepanjangan. Jadi kita punya 32 sama dengan X pangkat 2. Nah, teman-teman lihat lagi di sini. Luas persegi itu kita cuma perlu sampai nilai X pangkat 2 karena luasnya sama dengan X pangkat 2. Di sini kita punya nilai X pangkat 2. Jadi, luas dari si perseginya ini adalah X pangkat 2 atau sama dengan 32. Untuk luas sudah ketemu ya. Tapi sekarang coba kita mau tahu nilai X-nya jadi berapa sih? Seperti biasa, kita boleh akarkan. Jadi kita punya nilai X-nya, coret-coret. Kita punya X sama dengan akar 32. Kita coba sederhanakan ya. 32 itu sama kayak akar 16 kan ya, dikali akar 2, betul? Jadi ini juga bisa dibilang akar 16 itu berapa? Akar 16 itu 4 akar 2 ya. Jadi kita punya nilai X-nya sama dengan 4 akar 2. Ini yang paling simpelnya. Tapi untuk luasnya di sini. Luasnya adalah 32
2. Oke? Gampang ya? Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini yang terakhir, kita diminta hitung luas dari trapesium berikut. Kita cuma punya datanya sisi atas bawah dan sisi miring ya. Seperti kita lihat di sini, ini trapesiumnya sama kaki. Jadi sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Kita cek dulu. Rumus luas untuk trapesium itu adalah, kita tulis di atas saja. Rumus luas untuk trapesium itu adalah sisi yang paralel atau sisi yang sejajar, Sisi yang sejajar itu kan yang ini kan, 18 sama 42. Atau kita bilangnya biasanya di rumus matematika, ini sisi A dan ini sisi B. Jadi kita bilang A tambah B dibagi 2 dikali tinggi. Ini kalinya Miss ubah jadi titik aja ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita udah punya A dan B, tapi kita nggak punya tingginya. Jadi kita harus cari dulu tingginya. Sekarang kita lihat di sini. Ini tingginya kan berarti dari sini ke sini ya, sama dari sini ke sini. Nah, kita lihat di sini, ini akan ngebentuk segitiga siku karena garis lurus dibagi 2, oke? Nah, kita lihat berarti sekarang kita bisa tahu nih, atau kita bisa hitung luasnya kalau kita cari tahu dulu berapa sih T-nya ini kan. Kita harus cari tahu dulu berapa T. Oke, let's see. Sekarang sebelum cari T kita harus tahu dulu sisi bawahnya. Perhatikan yang di sini, ini ada kita simbolkan X dan X ya. Ini karena dia sama kaki, jadi sisinya harus sama. Jadi dua segitiga ini sama besar sebetulnya. Kita cek berarti total panjang keseluruhan harus 42. Dikurangi sisi yang ini, misalnya ini ya, yang merah ini harus sama dengan sisi yang bawah ditambah si 2X ini, oke? Jadi kita punya 42 dikurang 18 dulu. 24 ya. Jadi 42 dikurangi 18 itu 24, dan 24 ini punyanya 2X ini. Jadi 2X sama dengan 24. Berarti X-nya sama dengan 24 bagi 2 atau nilainya sama dengan 12. Oke, kita punya X sekarang di sini 12. X ini juga 12 ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke, sekarang coba kita pisahin dulu satu segitiganya ya. Jadi kita punya siku-siku di sini. Sisi paling panjangnya 20, lalu kita punya X-nya 12, dan ini T yang mau kita cari tahu berapa tinggi dari trapesiumnya. Kita cek, as usual, sisi paling panjang berarti si C. Ya, lalu ini A dan B-nya boleh random. Misalnya ini A dan B. Kita masukkan ke rumus, jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C-nya berapa? 20 pangkat 2. Sama dengan A-nya itu 12 pangkat 2. B-nya itu si tinggi pangkat 2 ya. 20 pangkat 2 itu 400 sama dengan 144 ditambah T pangkat 2. Kita pindah 144-nya ya, jadi tinggal T aja di sisi kanan. 400 dikurang 144 sama dengan T pangkat 2. Sekarang kita cek berapakah hasil pengurangan itu. Sama dengan 256. Nah, ini nilainya adalah si T pangkat 2. Kita seperti biasa akarkan. Lalu saling hapus, jadi nilai T-nya sama dengan akar 6, akar dari 256 adalah 16. Udah nih ketemu semua, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus awalnya ya. Coba Miss garisin dulu, perlu digarisin, oke nggak usah, nggak apa-apa deh. Jadi kita punya sisi A dan B itu 18 ditambah, B-nya itu sisi bawah keseluruhan ya. Sisi bawah keseluruhan berarti yang 42 ini. 42 dibagi 2 dikali 16. Seperti biasa tinggal kita hitung 480. Jadi ini luas atau final answer-nya untuk luas dari trapesium. Tapi karena nggak diketahui tinggi, jadi kita harus pakai Pitagoras dulu untuk cari tinggi. Setelah tingginya diketahui, baru masuk ke rumus luasnya. Oke, semoga membantu. Silahkan like, comment, and subscribe. Terus kalau ada hal-hal yang mau teman-teman tanyain, misalnya tentang satu video tertentu, boleh juga di komen di bawah. Nanti biar Miss bikinkan videonya. Terima kasih.